Polemik mengenai perizinan atas kepemilikan airsoft gun membuat Sekjen Perbakin Edi Susilo angkat bicara. Ingin menertibkan, kemudian ingin membina, mengarahkan supaya dia juga bisa berprestasi. Karena airsoft gun itu kita pakai untuk olahraga menembak, bukan untuk dibawa-bawa. Bahkan ada yang, ya saya dengar, untuk bela diri segala macam, ini hanya khusus dipergunakan untuk olahraga menembak. Menggunakan airsoft gun untuk melakukan tindak kekerasan, perampokan dan sebagainya, ya kan? Nah itu salah satu bahayanya kan, disalahgunakan untuk melakukan aksi teror bisa, kemudian untuk menakut-nakuti orang, jadi membuat orang rasa takut. Izin penggunaan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal. Bila ditemukan pemilik yang tidak berizin, kewajiban aparat untuk menertibkan. Kita tes standarnya apa, Pak? Ada tes kesehatannya, ada tes kesehatan, kemudian psikotes, dan kita lihat dong bagaimana ini kelakuan yang bersangkutan. Itu kan dari klub teman-temannya kan pasti tahu. Oh ini kira-kira tidak direkomendasi. Gitu. Iya, jadi tidak. Nah kalau sekarang dijumpai yang airsoft liar, ya itu kewenangan Polri untuk menertibkan. Peraturan Kapolri tentang kepemilikan airsoft gun masih dianggap abu-abu. Peraturan tersebut juga mereka beranggapan airsoft gun hanyalah sebuah mainan yang dipakai untuk olahraga, bukan sebuah senjata yang berbahaya. Mereka juga menolak jika airsoft gun dikategorikan sebagai sebuah senjata. Sulit diterima, apalagi komunitas ya. Jadi karena kan ini menyangkut hajat orang banyak. Yang pertama kali yang membuat kita kaget adalah memasukkan kategori airsoft gun ke dalam SENPI. Peredaran dan kepemilikan airsoft gun telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012. Jika tidak ingin ditangkap aparat kepolisian, para penjual maupun pemilik airsoft gun diharuskan memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Perbakin. Meski telah ditetapkan aturan perizinan kepemilikan airsoft gun, namun aturan ini dinilai kurang tepat jika diterapkan dalam kepemilikan airsoft gun. Karena surat izin itu kan ada syaratnya. Contoh mobil ya, mereka selalu konotasikan dengan mobil. Mobil itu kan ada nomor chassis, nomor mesin, dan nomor polisi. Nah, kalau airsoft di mana ya nomor ini? Oke, nomor chassis ini nomor chassis. Terus nomor polisi di mana? Ya kan? Jadi, dari segi adminnya, kita butuh kejelasan gitu. Dan lagi pula, saya yakin semuanya keberatan. Apakah airsoft gun itu? Dari mana permainan airsoft gun ini berasal? Airsoft adalah sebuah atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian yang menggunakan replika senjata api yang disebut airsoft gun. Permainan airsoft awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, di mana kepemilikan senjata api sangat sulit didapatkan karena ketatnya peraturan. Kemudian para pecinta senjata mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka. Mainan airsoft gun memiliki bentuk luar yang menyerupai senjata api. Airsoft gun berskala 1:1 dengan senjata asli.
Namun sistem kerja airsoft gun tidak sama dengan senjata api. Dalam airsoft gun ada beberapa jenis tenaga penggerak, mulai dari menggunakan per atau spring, menggunakan baterai, dan menggunakan gas. Peluru airsoft gun biasa disebut ball bearing, berbentuk bulat berbahan plastik padat dengan ukuran diameter 6 mm. Cara kerjanya adalah, jadi kita masukkan seperti pistol biasa, seperti ini, dan memang harus dipokang dulu. Nah, dia siap melontarkan itu. Jadi mekanisme sih mirip, bukannya sama, mirip ya. Bahkan airsoft lebih rumit karena memiliki ada hose, blowback hose-nya, ada chambernya, kemudian pernya pun ini pun bisa diatur naik turun ya. Bodinya ya memang kembali lagi mirip, tapi mekanismenya sangat rumit karena ada per 1, per 2, per 3, ada yang mendorong ke belakang. Jadi cukup rumit lah untuk sebuah airsoft itu sendiri. Di Jakarta, Polda Metro Jaya meringkus 2 penjual airsoft gun tanpa izin. Di Surabaya, Polda Jawa Timur meringkus pemilik airsoft gun dan senjata api jenis karbin tanpa izin. Penangkapan ini berawal dari laporan warga terhadap Erwin, pemilik senjata yang diduga ilegal di kawasan Wisma Menanggal, Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 25 pucuk airsoft gun berbagai jenis dan sebuah senjata api laras panjang beserta ratusan butir peluru tajam dari berbagai kaliber. Sang pemilik mengaku memiliki airsoft gun sebagai hobi dan mengoleksinya sejak lama. Airsoft gun diperoleh dengan cara memesannya via internet. Hingga kini, aparat kepolisian daerah Jawa Timur masih mengembangkan kasus peredaran airsoft gun ilegal dengan mengejar penjual via internet tersebut. Aparat juga mengembangkan kasus ini bekerja sama dengan Densus 88 untuk memastikan apakah ada keterkaitan dengan jaringan terorisme. Justru itu kita akan kembangkan karena sekarang juga tadi Pak Kabit juga mendengar dari Pak Kapolda, kita akan minta bantuan dari Densus Mabes untuk koordinasi dengan kita. Airsoft gun kerap kali digunakan pelaku kejahatan untuk memuluskan aksi jahatnya. Aparat kepolisian diminta untuk segera menertibkan penjual maupun pemilik airsoft gun tak berizin untuk menekan angka